yang dimana kalau kita lihat dari segi emblem dan juga talentnya, aku melihat untuk dari cewek dengan adanya Inspire, ini bakalan menjadi armor breaker juga, khususnya untuk Baxi ya. Jadi mana untuk sekarang dia menggunakan emblem tank, diikuti dengan adanya Conclusive Blast dan juga Firmness. Yes, dan bahkan ada Swift juga untuk cewek ya, makin nambahin attack speed-nya. Tapi ini dia game yang pertama untuk match pertama. Oke, kalau begitu kita mau bertanya dulu. Sonic, are you ready? K-pop Unity, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, masih ramai pastinya ya untuk memulai dari game yang pertama. Dan bahkan kita bisa tahu power Grok untuk memegang early-nya ini enak banget pastinya untuk bisa langsung crossing. Bahkan ada gangguan yang terjadi dan ini dia dari set talent emblemnya, bahkan ada satu buah Season Hunter dan juga Rapture yang dibawa oleh Albert. Itu wajib tuh ya Season Hunter ya. Ini udah wajib banget sih untuk nyari early potentialnya, apalagi dengan adanya Assassin Emblem, kita akan konklusikan bahwa untuk sekarang sepertinya item akan mostly jadi item ofensif. Tapi dengan gangguan Nile, ini cukup memotong levelnya. Nile berhasil untuk mendapatkan satu orange buff yang harusnya itu menjadi milik dari Albert. Oh, retrinya nggak ready. Iya. Albertnya. Ada satu estimasi waktu yang sudah dihancurkan, tapi sekarang pertempuran ada satu Zenoditi yang udah mulai terkena juga. Namun dengan Tondrosnya Albert, satu puncher berhasil menjalankan dirinya. Keyboy mau pergi ke arah mana, karena Keyboy-nya pun berhasil selamat pergi dari area tersebut. Ini cukup berbahaya karena Onyx dengan adanya Lancelot, early powernya ini nggak dapat, bahkan ketinggalan level 2 berbanding dengan Nile. Ya, ini bakal berbahaya banget untuk dari segi scaling levelnya, karena kalau kita ngeliat untuk dari segi level, ini bakal ngaruh banget ke arah Turtle yang bisa muncul 10 detik lagi. Kalau dapetin sama Geek Fam, early potential dari Onyx itu udah di pressure habis-habisan, dan ujung-ujungnya bakalan dependent sama rotasi dari masing-masing tim untuk ngejaga ataupun ngebantu side lane-nya. Oke, Cloud tipikal yang sangat-sangat agresif sekali apabila masuk ke tangan dari Kadera ya. Yap. Dan ini adalah satu pola permainan game style dari Cloud yang berbeda lagi nih. Dan sekarang masih dengan adanya Cloud yang diamankan untuk Kadera, power di laningnya juga enak banget, dan setup menuju ke arah Turtle pun sudah dilakukan oleh Geek Fam. Ini Turtle-nya dibawa naik ke arah atas, tapi dengan Di-reset. satu barir udah berhasil lagi ke reset. Dari satu Turtle tersebut memberikan waktu terhadap Lancelot ataupun Albert untuk bisa join ke dalam fight. Ya karena Albertnya masih dalam keadaan yang tertinggal nih dari segi levelnya juga. Power Retribution akan berbeda, berbedanya 3 level loh. 3 level dan Turtle mau nggak mau akan menjadi milik dari Geek itu sendiri. Namun sekarang pertempurannya sudah terjadi, ada reward manipulation langsung dikeluarkan Keyboy. Gak banyak lagi HP-nya, Sans berhasil dihancurkan, Keyboy-nya berhasil dihilangkan. Tapi Albert dikejar-kejar dengan begitu banyaknya pemain dari Geek yang langsung tertuju kepada dirinya. Baloy, udah ada lagi satu pergerakan di mana Albert masih berhasil kabur. Wow, agresivitas dari Geek Fam dengan adanya Turtle yang pertama plus 2 poin pick off. Membuat gold lead-nya dipegang dengan 2100 keunggulan dan perbedaan yang sangat signifikan berada di area jungle-nya 3 level yang berbeda. Papulung versus everybody. Yap, ini dia. Oke. Cuman balik lagi ya untuk pembahasan dari segi Turtle-nya. Sebenarnya Turtle tadi udah sempat di-cancel oleh Keyboy dengan adanya barrier-nya. Cuman mengingat dengan adanya perbedaan level yang jauh antar jungler, ini memaksakan untuk teman-teman dari Geek Fam setelah melakukan Turtle, ini langsung engage ke arah orange buff yang kebetulan di situ ada Albert yang lagi ngumpet. Karena Albert juga under level, damage juga belum ada. Akhirnya Albert tadi sebenarnya berusaha untuk ngambil ke arah orange buff terlebih dahulu, tapi ternyata malah menghasilkan kepada 2 player yang tumbang, ngebuat early pressure dari Geek Fam makin besar lagi. Waduh, Baloy-nya mendadak maju. Hampir saja dan Sans dilanjutkan real world manipulation yang on point. Hilang. Yap, dan ini banyak banget satu keuntungan lagi yang bisa diamankan oleh Geek Fam, di mana full plating untuk Kadera di arah bottom lane. Ini satu power pick off yang begitu besar juga, ini di bahkan crossbow cewek. Oke, crossbow tank-nya udah mulai aktif, tapi damage-nya masih belum cukup. Karena coba lihat, Nile-nya berputar-putar dia tersebut. Ada satu Blazing Duet, dan di mana Blazing Duet itu tercover dengan Nile yang memberikan badannya. Wow. Yap, dan walaupun udah buka Inspire juga ini nggak cukup. Dan Kadera bisa gocek Boots dengan satu buah Battle Mirror Rematch dan Outer Bottom Turret. Ini akan satu tabungan lagi untuk Geek Fam. Bahkan Boots pun nggak bisa menghentikan Kadera ya.
Iya, dan bahkan kalau misalkan aku ngeliat dari segi rotasinya, sebenarnya di arah early, itu di arah gold dan juga XP nggak terlalu banyak rotasi. Tapi dengan adanya satu rotasi aja datang dari Nile, mengambil ke arah orange buff-nya, ini snowball effect yang udah benar-benar kelihatan banget. Ngebuat dari arah gold lane-nya ke plating, ditambah lagi dengan turtle kedua yang kemungkinan besar akan diambil oleh teman-teman dari Geek Fam. Membuat mereka ini fokusnya sepertinya lebih ke arah rotasi dibandingkan dengan dari segi laning-nya. Yang menurutku ini sebenarnya bukan hal yang bermasalah, justru menguntungkan bagi mereka agar mereka di saat satu kali push saja di mid lane yang mereka pilih ataupun lane yang mereka pilih, itu bisa jadi power banget. Yap, mau gak mau untuk sekarang ya Albert harus diberikan makan entah itu dari wave minion, entah dari itu monster jungle, semuanya sebesar mungkin kalau bisa. Sebesar diskon dari Grab ini. Buset. 90%. Langsung kalian scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Dan Onyx mereka dalam keadaan yang cukup behind. Mau split push pun berat karena XP mereka terbilang XP yang cukup lambat untuk rotasi. Wow, cepat banget tapi Wild Charge dikeluarkan dan sekarang crossbow tanknya aktif. Tapi tidak akan nyambung kemana-mana. Tapi setidaknya cewek udah mendapatkan 1 poin kill. Kadera berusaha untuk bisa mendapatkan satu tertaruh di bagian atas. Dengan satu weakness point yang sudah terbuka. Ada Butsan, Kiboy dan juga cewek. Mereka berempat di dalam satu laning yang sama. Oke, Albertnya ketinggalan, tapi Albertnya belum di pick off. Dan masih coba untuk mencari lagi adanya space untuk farming 4 versus 2 di arah top lane. Membuat dari Geek Fam kali ini masih coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Iya, dengan tarik ulur yang mereka lakukan, ini sebenarnya menjadi salah satu sosok untuk dimana membuat Geek Fam pun juga mendapatkan space gitu untuk mendapatkan farming lebih banyak lagi. Dengan perbedaan di angka 3.000 gold. Untuk di 6 menit pertama itu nggak terlalu gede banget. Tapi masalahnya kalau misalkan terus-terusan dipaksain untuk teamfight seperti sekarang di mana Naya yang maju duluan, itu bakal bahaya untuk Onyx. Yap, tapi Nael setidaknya mau nggak mau harus menjadi satu covering rekan-rekannya. Kan ini mungkin kemungkinan besar akan menjadi tugasnya. Dengan tubuh setebal itu ada barir dikeluarkan, outer turret lenyap sudah. Yap, dan PR adalah gimana cara numbangin Nile-nya yang tidak bisa disentuh sama sekali. Butuh banget power tapi Kadera di arah top lane. Yap, itu dia satu ke altarnya dikeluarkan tapi Kiboy di bagian belakang Kadera terjebak namun ada sebuah backup pada begitu baik di mana untuk Kiboynya mungkin karena pada satu flicker membuat Kiboy tapi real world manipulation satu persatu hadir untuk bisa mempick off Kiboy. Kiboynya udah nungguin di battle mirror image ya dan dia nggak bisa pulang dengan area of effect yang besar dimiliki oleh Aboy. Dan bagaimana dari Geek Fam juga memanfaatkan ada satu power push di arah bottom lane dari Luke yang bahkan sudah selesai dengan Blade Armor, Choji. Ya, Albert bahkan untuk sampai sekarang pun memang masih belum tumbang sama sekali. Tapi ingat, dia udah mulai ngambil rotasi ke arah jungle dari Geek Fam. Yap, itu dia. Namun sekarang di bagian tengah. Mau nggak mau ya, semua udah mulai berkumpul dengan tipikal adanya Faramis nih. Semuanya stick together jauh lebih baik, Ul. Yap, karena memang dengan adanya draft yang dibawakan oleh Onyx, mereka mau coba untuk bermain team fight. Dengan adanya Faramis, dengan adanya Kiboy juga yang bisa menjadi satu inisiator. Dan cukup berat untuk bisa melakukan split push karena XP mereka, XP yang cukup lambat untuk rotasi. Plus gold laner mereka ini cukup riskan. Karena nggak ada escape ability, hanya membawa inspire. Iya, dan kalau aku ngeliat dari segi power yang dibawa oleh Geek Fam ya, karena mereka mengambil ke arah Realm Magic, ini damage outputnya secara instan sebenarnya bisa ngebuang ke altar yang baru dibuka oleh Suns itu sendiri. Tapi ingat, ini nggak bakal bisa berlangsung sampai ke arah late game menurutku. Karena untuk late game potensialnya, ini gedenya sebenarnya ada di tangan cewek dicampur dengan adanya ke altar kalau crossbow tank bisa connect. Weh, ini Albertnya udah mulai nih. Aboy tertinggal sendirian di bagian belakang dan sekarang ada Phantom Execution shutdown pun tercipta. Aboy lenyap. Yap, itu dia kelemahan dari sesosok mid laner yang memang hanya mengandalkan spell untuk escape-nya. Dikejar tapi Luke kali ini. Yap, ini dia Luke ya sendirian masih terlalu kuat. Melakukan sebuah team fight di mana ada web ini dan itu bisa membantu dirinya untuk bisa mendapatkan lifesteal yang begitu baik pula. Tapi tidak ada damage yang terkena. Albertnya mulai maju lagi, ada Nile sendirian. Weakness point-nya masih tersisa 2. Kadera mulai join pula. Ada Thornrose tadi dikeluarkan. Kadera mundur kembali dengan satu BMI yang dia milikin. Yap, dan sekarang juga dengan adanya Albert yang bermain Lancelot, build-nya udah mulai balik ke hybrid lagi ya, Joji? Ya, dengan build yang hybrid, biasanya itu ngambil ke arah War X ditambah lagi dengan adanya Endless Battle, terus sisanya Thunder Belt diikuti dengan Guardian Helmet. Memaksimalkan abis skill, melakukan basic attack. Itu adalah poking damage yang menurutku bakalan cukup oke untuk bisa menumbangkan ke arah Baloyski dan juga Aboy. Tapi kalau untuk numbangin ke arah Nile yang dalam tanda kutip sampai sekarang itu belum tumbang sama sekali, ini butuh DPS. Karena kalau kita ngomongin masalah poking damage,
ini bakalan susah untuk bisa Ini numbangin cewek dia. satu terakhir loh dan hilanglah sudah. Cewek 1v1 situation berhasil dimenangkan oleh Kadera dan Sans. Harus mundur, Baloi mencoba untuk bisa maju dan juga memberikan damage, tetapi Rockwave udah dikeluarkan. Ada lagi pergerakan dari World Manipulation langsung dikeluarkan pula dan mereka semua mundur kembali. Barusan penalty zone-nya masih bisa digocek dengan satu ton Ross dan Nael. Berhasil mencoba untuk bisa mendorong beberapa pergerakan pemain dimiliki oleh Onyx. Tapi sekarang Boots-nya berjuang memasang tubuhnya agar bisa memberikan backup terhadap rekannya. Sedikit lagi Epitesa di dalam tubuh dari pun agar Boots-nya bisa bertahan. Tapi Boots-nya masih berhasil pergi aja saja sekarang Baloyski menghantarkan damage terakhirnya. Tapi mereka melakukan sebuah timfight yang tidak autentik. Dan sekarang Albertnya masih berhasil kabur dan juga satu hit terakhir. Mereka semua mulai maju. Albertnya bersembunyi dalam rumputan dan berhasil dihancurkan. Yap, Sansnya dipisahin sehingga nggak bisa backup untuk ada Cold Altar. Dua player yang hilang dan tanpa ada power of retribution dari Onyx. Ini membuat Lord yang pertama pun bisa diamankan oleh Geek Fam tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, Wow. tadi kalau misalnya kita lihat ya dengan pemencaran yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Fam, kita oh my god. What? 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 Oke, Keyboy menjadi penyelamat. Ada satu Lord yang berhasil diambil dan itu akan memberikan waktu untuk Onyx. Dan sekarang coba lihat ceweknya mau pergi ke arah mana. Ceweknya masih berlindung tapi Kadera mencoba untuk bisa mengejar. Ada Swallow yang udah langsung dikeluarkan. Tapi permainan BMI yang begitu baik. Oke, dan ceweknya masih bisa bertahan walaupun sesulit itu untuk membuka weakness point-nya karena mobilitas dari Kadera pun yang susah untuk dijangkau oleh cewek. Dan bahkan tadi Kadera sebenarnya udah bisa nge-finish off ke arah cewek menurutku. Tapi sayangnya nggak ada Art of Delivery lagi yang bisa M-up ataupun nge-power lagi movement speed-nya. Dan kalau kita ngeliat dari segi equipment-nya, ini ada sedikit ataupun banyak goal gap antar XP laner. Tapi yang harus kita tekankan adalah damage output dari Geek Fam ini datang dari 3 player. Walaupun dari Glowing One ini belum jadi di tangan dari Yves-nya, tapi udah ada efek slow yang bakal ngebantu banget kepada Nael untuk bisa menjadi sustain DPS damage kepada teman-teman dari Onyx. Oke. Lord tadi bisa didapetin sama Onyx. Dan itu memberikan waktu ya. Nafas aja, karena Lordnya pun masih bisa di defense di tengah-tengah perjalanan Lord tersebut. Apalagi masih Lord pertama Yep. dan Winter Trancheon bahkan langsung diamankan oleh Nael. Mungkin untuk bisa menahan adanya satu Bokros Wolf Tank. Oke, plus untuk sekarang cewek kalau emang mau 1v1 situation dengan Cloud, ini akan semakin sulit lagi. Kenapa? Ada Purify loh di dalam tubuh dari Cloud itu sendiri. Sementara sekarang pertempurannya ada Swallow Pen langsung dikeluarkan. Akankah mereka mau mengeluarkan lagi seluruh source yang dikeluarkan? Tapi Wild Charge-nya, ada Phantom Execution-nya. Dan Baloyski berhasil langsung dihancurkan. Waktunya untuk Onyx comeback karena sekarang Nailnya langsung mundur ke area berbeda. Cewek sedikit lagi yang tersisa. Ada satu crossbow yang langsung diaktifkan. Look-nya berjuang di area tersebut. Kadera? Tapi Kadera masuk dan juga mengatakan damage lewat satu Blazing Blade begitu menyakitkan. Tapi BMI-nya dan juga ada satu Ton Ross. Namun sekarang Albert yang berhasil kabur. Albert memberikan kelasnya, menunjukkan kelasnya dan Nael berjuang dengan pergerakan dari Luke. Tapi Luke-nya langsung dikeluarkan habis-habisan. Sarsnya ada di bagian belakang dan sekarang Geek Fam dalam kesulitan. Wow! Ini dia satu buah team fight yang memang dinantikan oleh Onyx. Mereka sustain dengan adanya Cold Altar dan satu buah efek Town dan juga knock up dari Boots yang akhirnya men-trigger Purify dari Kadera. Sebenarnya turning point-nya itu berawal dari dengan Wild Charge yang kena Iya, ke arah dua player. Nael dan juga ke arah Luke tadi. Kena ke arah dua player tersebut. Dan kebetulan Phantom Execution yang sangat-sangat on point dikeluarkan oleh Albert. Ngebuat adanya damage massive yang di-input kepada teman-teman dari Geek Fam membuat akhirnya gold gap pun hanya berkurang ataupun sekarang tinggal tersisa tinggal 1000 aja. Namun ada satu hal yang mungkin tadi kita tidak notice. Ingat di saat team fight terjadi, Kadera itu posisi jauh banget dari arah bottom lane. Dia sebenarnya ingin melakukan follow up, tapi sayangnya Boots itu stay di arah mid lane yang membuat dia pun gak bisa keluar dari persembunyian dengan cukup gegabah. Ya itu Purify-nya ke-trigger juga. Dan nampaknya semua pemain sudah siap untuk bisa melakukan adanya sedikit setup menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Tapi lihat bagaimana Onyx bisa memanfaatkan adanya nafas yang lebih panjang lagi dengan adanya taret-taret yang sekarang udah mulai dirontokin satu persatu.
Satu persatu Tarat udah mulai lenyap. Udah mulai diseimbangkan Lord. Konsil? Tapi ada satu konsil. Siapa yang akan menjadi korban dari Baloi? Mereka harus berhati-hati. Tapi pertempuran aja. Ada sebuah pertempuran tadi yang udah mulai terpecah juga dengan satu keangkat. Mereka semua berhasil beberapa kali lagi karena Lord itu. Tapi sekarang di bagian depan Albertnya berhasil langsung dilangkat. Tidak sempat tapi cewek di tempat yang berbeda. Cewek mencoba untuk bisa mendobrak satu best Tarat yang ada di area top lane. Wow, Lordnya dapat. Satu base turret di area top lane dapat. Walaupun memang Albertnya harus ditumbangkan. Apakah itu menjadi pertukaran yang adil untuk Geekfam? Enggak adil karena kenapa dengan adanya cewek yang split push di area top lane, inhibitor Tarat sudah hancur. Lihat bagaimana Lordnya ini udah berjalan melalui top lane. Yang ngebuat harusnya ini pressure dari teman-teman Onyx udah mulai makin berasa. Dan bahkan kalaupun dari Naila belum tumbuh sama sekali, cewek ini udah punya si Halberd di tangannya. Yang ngebuat power dari crossbow of tank ini bakalan makin tajam lagi. Khususnya karena Luke dan juga Nail sebagai frontliner. Lagi dan lagi, Lordnya bisa ditahan tapi Nail terjebak. Ada satu weakness point di bagian belakang tapi penalty zone-nya. Ada satu gol antar ceweknya berhasil kabur yang tersebut dengan menghentikan Inspire. Tapi Luke mulai maju ke bagian depan dan Shatter pun tercipta. Keyboy berusaha untuk kabur tapi coba lihat Bursia sendirian. Di tengah-tengah pusat permainan dan dimiliki oleh pemain dari Geekfam. Bursia berjuang seorang diri, akankah dia bertahan? Karena satu hit terakhirnya menjadi bilik dari Baloi. Yap, Cold Altar dari Suns untuk nyelamatin ceweknya nggak berhasil karena di flicker sama Luke. Dan sebuah pressure urat yang tadi hampir saja bisa menumbangkan Nail, itu tercancel dengan satu buah Breath of the Ocean. Iya, dan bahkan kalau kita untuk melihat dari segi in-game equipment-nya, untuk dari itemnya Albert itu sendiri, dia udah punya damage yang oke banget, tapi ini harus dibarengi dengan damage follow up lainnya. Khususnya kita dari one-one, karena lihat ini nggak terlalu banyak menghilangkan itu. Waduh, penalty zone-nya connect lagi. Tertrigger sudah ke altarnya, mereka mulai maju, mereka mulai membalaskan keadaan. Ada satu pergerakan tapi rock wave yang dikeluarkan pula. Baloi masih berhasil kabur, mundur teratur semuanya. Sabar dulu. Tapi sekarang Onyx tipis-tipis sudah coba untuk menyalip nih dari segi keunggulan, objektif dan bahkan goldnya. Ya karena kalau aku ngeliat dari segi team fight-nya Onyx, sebenarnya dia tadi works banget gitu loh. Cuman sayangnya Suns ini selalu dijauhkan oleh teman-teman dari Onyx yang lainnya. Karena apa? Karena emang yang jadi sosok yang paling mengerikan itu bukan damage dari Onyx menurutku, tapi prolong team fight power yang dibawakan dengan Cult Altar dari Suns. Dan jangan lupa bahwa emblem yang dibawa oleh Suns itu Lethal Ignition, jadi dia juga punya sumbangan damage kepada teman-teman dari Geekfam. Oke, Keyboy. Wih, Keyboy sakit banget loh, ini damage per second yang bisa dihasilkan oleh Kadera. Coba lihat Keyboy, deres banget SP-nya hilang. Yap, dan dipaksa untuk recall terlebih dahulu selagi mengulur waktu nantinya di mana Lord yang mungkin nanti akan di-evolve juga akan segera muncul. Tapi untuk kali ini Onyx, mereka dalam keadaan yang harus melakukan defensif dan masih menjadi pertanyaan besar. Siapa yang bisa numbangin Nailnya, sang pemegang Retribution? Iya, karena kalau kita ngeliat untuk dari segi DPS, untuk sekarang ya damage output yang bisa konstan memberikan damage terus-menerus, mau di-heal mau enggak, itu cuma ada di tangan cewek dan Suns menurutku. Yap, itu dia rock wave yang dikeluarkan Baloi, akan langsung saja mereka all in karena ada satu rock wave yang gagal. Pertempuran yang terjadi, ada dua orang tadi mencoba untuk bisa mengejar langsung karena Baloi di bagian belakang, tapi Albertnya terjebak lagi kah? Albert masih berhasil kabur. Ada Nael yang mencoba untuk mengikuti, coba lihat Luke ya, mulai memberikan damage tambahan pula Albert. Cyclone Eye akankah bisa menyelamatkan dirinya, dan sejauh ini masih berhasil pergi. Yap, dan itu adalah power of adanya build hybrid ya. Membuat dirinya lebih sustain lagi dengan durability yang dimiliki. Cuman dengan team fight yang berjalan tadi ya, secara tidak sadar untuk di arah bottom lane itu langsung dipush oleh minion. Yang ngebuat akhirnya sekarang untuk dari kondisi Turret, menurutku ini cukup seimbang dengan sama-sama kehilangan satu inhibitor Turret. Apakah ada yang bisa ngambil nge-lane jauh? Karena kalau kita ngeliat dari Geekfam, sebenarnya ada, yaitu dari Baloi-nya sendiri dengan main hide and seek ataupun petak umpet. Cuma kalau kita lihat dari Onyx, untuk permainan jauh, menurutku ya untuk sekarang Onyx draftnya ini benar-benar full banget ke arah team fight power, apalagi dengan ada Suns dan juga Keyboy. Ini Baloi ngambil resiko ya. Kita tahu lah regen SP dan hewan pasif yang dimiliki oleh Baloi tinggi. Tapi Baloi nggak mau pulang. Baloi akan memanfaatkan itu loh. Makanya dia akan tetap stay di situ. Dan bahkan kalau ngelihat dari segi draft Onyx yang team fight banget, tadi nggak nutup kemungkinan ceweknya dapetin best turret. Tapi sekarang tertrigger sudah ada satu kill altar, berarti pertempuran. Di area Lordnya tidak akan ada kill altar kembali. Look-nya langsung pasang badan. Masih ada 16.000 SP di dalam tubuh dari Lord tersebut. Tapi Bursa berhasil langsung dihilangkan. Mereka kekurangan kuantitas player. Mereka ternyata lebih memilih untuk bisa melakukan sebuah team fight. Dan Look-nya mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Yap, dan Lord pun bisa diamankan oleh Geekfam. Tanpa adanya kontes dengan adanya sebuah zoning out yang dilakukan oleh Luke. Bahkan dengan hilangnya Boonspoon ini membuat dari Onyx agak sedikit berat ya untuk bisa melakukan adanya kontes. Dan Kadera kita bisa lihat players gold by UBS Gold.
ini dua gold lanernya sama-sama menjadi satu titik tumpu damage utama ya. Iya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi goldnya, ini mirip-mirip lah antar kedua belah marksman. Namun kenapa dari Geekfam ini sangat-sangat kuat sekali untuk mempertahankan kontesnya? Menurutku sebenarnya jawabannya satu hal. Balaski yang sering kali menggunakan power dari Rough Waves-nya, bukan untuk mengeksekusi, tapi sebenarnya untuk kalau nggak nge-trigger ke altar, yang ngurangin HP dari Onyx. Oke, ini dia serangan yang dilakukan oleh pemain dari Geek. Tapi ada wild charge sampai Connect pulang ke bagian belakang dan juga ada satu Metaverse, tapi ternyata push-nya berhasil untuk dilakukan. Ke altar dikeluarkan, ada satu Winter Trencher lagi tepat di tengah-tengah pemain dari Onyx itu sendiri, tapi crossbow tank udah langsung dikeluarkan pula dan itu pun Connect ada beberapa player. Luke-nya berhasil selamat, Lordnya tapi penalty zone. Connect dan Albert pun menghilang di area tersebut. Cewek gak bajak lagi SP-nya, tapi ternyata Onyx masih bertahan, tapi masih ada satu wave minion masuk dari bagian bawah di area tengah, akankah dihancurkan dan Kadera PMI berhasil mundur. Yap, defensif dari Onyx yang memang masih sulit untuk bisa ditumbangkan oleh Geekfam. Satu momen lagi yang diciptakan oleh Keyboy, connect pada dua orang dan akhirnya Nile-nya nih berhasil untuk dipunish. Iya, dan entah kenapa aku melihat untuk Boots di game kali ini ya, sebenarnya bukan salah dia, tapi niat dia adalah menjadi frontliner di saat Keyboy melakukan momentum powernya. Lihat bagaimana di arah depan sana, di saat adanya ke altar yang dibuka, power momentum dari Onyx ini udah minim banget. Karena kenapa Keyboy juga udah nggak ada wild charge-nya. Yang menyisakan tinggal berarti untuk dari damager aja nih. Untuk frontline tinggal Keyboy sendirian udah. Dan dia nggak bisa melakukan banyak hal selain dari Boots yang bisa melakukan yang namanya energy eruption ataupun appraisal run gitu. Seenggaknya untuk bisa memperpanjang waktu dari tim fight tersebut. Karena tadi kita udah lihat damage dari cewek itu udah mulai cukup untuk bisa menumbangkan Nile. Terbukti kan dengan hilangnya Nile satu kali ini untuk di menit yang ke-20. Tadi Nile kan udah langsung bikin ke arah Winter ya di pertengahan game kan. Tadi Winternya ini di trigger duluan karena dia udah tahu weakness point-nya pecah tapi nggak langsung crossbow off tank dari cewek. Winternya abis baru ceweknya mengudara. Luar biasa sekali saling nge-trigger ya. Iya. Saling nge-trigger dan siapa yang terpancing ya udah deh tadi itu aja pola permainnya. Siapa yang kepancing coba lihat. Rockwave keluar gagal langsung di counter aja. Langsung mereka serang balik dan ini dia deretan itemnya. Ya kalau aku ngeliat untuk dari segi itemnya Nahel dulu ya. Ini Blade Armor ditambah lagi dengan adanya Guardian Helmet. Udah jelas banget mendapatkan ataupun memberikan defensif dan juga HP yang pas banget untuk Nahel untuk punya prolong team fight. Tapi kalau kita ngeliat untuk dari item dari masing-masing marksman, ini potensialnya udah penuh banget. Kadera sebenarnya udah bisa melakukan damage yang bisa dibilang sama lah seperti cewek. Cuman yang menjadi problem dari Kadera, dari menit ke-17 aku lihat adalah space-nya dia untuk melakukan input damage ke arah Onyx itu yang benar-benar diminimalisir dengan adanya boots. Yap. Waduh. Karena nge-trigger Purify-nya juga. Iya. Dan cewek juga ini butuh banget momentum untuk bisa buka weakness-nya. Dan dapetin target yang optimal. Karena udah di menit ke-22. Ini item sudah mulai bergonta-ganti. Immortal pecah ganti Winter. Dan kita melihat Lord-nya masih ditarik ulur terlebih dahulu ya. Dan ini dia power dari Grok yang bisa meng-cancel. Tapi memang terlihat gold-nya nggak beda jauh. Tapi damage ya karena Kadera dengan Cloud. Damage-nya ini benar-benar konstan terus-menerus ya. Yep. Cuman yang terlihat ya, yang hilang sejauh ini dari Onyx apa? Recall-recallnya. Iya, belum ada tapi ternyata Wildcard dan juga Flicker di pada itu perlahan sempat trigger sebuah pertempuran yang tersebut. Tertinggal Nile bagian belakang, ada dua weakness point di dalam tubuhnya dan juga ada efek tahun yang dikeluarkan. Tapi kalau altar kali ini tertrigger pula. Tidak ada yang tumbang sejauh ini dan ini mungkin akan bisa dibalikin lagi oleh pemain dari Geek. Yap, wah Kadera bakal coba untuk dikejar tapi untungnya masih ada battle mirror image untuk mundur karena HP-nya nggak banyak lagi dan ini satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Geekfam adalah junglernya bisa megangin Lord. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat untuk dari segi team fight powernya, tadi Onyx 2 kali aku hitung menang team fight atau setidaknya sedikit advantage dibandingkan dengan Geekfam dengan posisi Kadera itu lagi main lane jauh. Entah itu clear wave minion ataupun mencoba untuk main sledge. Ini Little Wanderer berhasil diambil, berarti positioning pun nantinya bisa mereka ketahuin pula gitu. Iya. Ini akan mencoba untuk bisa menahan Lord ini selama-lamanya. Tapi Void Crystal-nya juga ini aware banget ya dari Aboy untuk bisa buka vision dan lagi. Barrier ini emang sangat meresahkan untuk bisa meng-cancel, mereset.
Dan nampaknya akan ada sedikit inisiasi. Weh, Baloy, ada Rock Wave yang sudah dikeluarkan pula, masih gagal wild charge yang langsung connect ke arah Baloy. Tapi Baloynya masih berhasil pergi, malah Kiboy-nya yang tertinggal sendirian dan sebut dengan Immortalnya udah mulai pecah. Kalau Anta dikeluarkan pula tapi barusan penalty zone, looknya sepertinya ragu-ragu untuk dia langsung mengeluarkan ke arah yang berbeda. Tapi Phantom Execution-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage sekaligus pergi dari area tersebut. Satu kali pangcer ini Kadera udah setengah HP hilang ya, tapi cewek yang ternyata memang masih ditugaskan untuk defense terlebih dahulu karena wave minion di arah bottom lane ini udah mulai terdorong. Ya ini efek dari Kadera tadi yang main laning jauh terus yang membuat akhirnya sebagai manajemen dari Onyx itu dipaksakan banget di saat kontes lore pun sudah dimulai. Tapi Kadera agak terlalu frontline sana. Oke, Kadera ini Kadera apabila menggunakan cloud agresif banget, positioningnya tidak bisa ditebak. Posisi-posisi yang cukup krusial itu yang biasa dia sering mainkan. Tapi Kiboy mencoba untuk maju dekat-dekat Dinding White Search mulai connect. Satu witness point terakhir tapi ternyata Aboynya berhasil untuk pergi dan juga udah mulai terbuka untuk sekarang. Ada Immortal yang pecah, damage nyambung tapi damage nyambung ke arah Luke. Dan juga di area yang berbeda, coba lihat Cloudnya sendiri bagian atas Cloudnya. Kadera sendirian, Kadera langsung aja split push dan juga berhasil untuk membackdoor. Onyx tertinggal di game yang pertama. Cloudera split push menjadi satu jawaban untuk Geek Fam.